Pulanglah, nak. Kemasi semua barangmu dan bawa dokumen berhargamu. Itulah yang ibuku bisikan padaku, tepat setelah kami selesai makan malam mewah bersama suamiku dan ibu mertuaku. Tangannya gemetar saat menyelipkan amplop tebal ke tanganku. Kamu hanya punya waktu 12 jam, katanya. Saat itu aku tidak mengerti. Sampai aku membuka amplop itu di rumah. Dan ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Restoran itu berkilauan. Gelas kristal memantulkan cahaya lampu gantung besar di atas meja mereka. Udara terasa pengap oleh aroma masakan mahal dan parfum berat. Sofia, yang duduk dengan jilbab berwarna krem, merasakan gaun sutranya menempel tidak nyaman di punggungnya. Ini adalah makan malam keluarga, tetapi rasanya lebih seperti sebuah pertunjukan. Di seberangnya, Haris, suaminya, tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang dia tunjukkan kepada klien penting, bukan kepada istrinya. Senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Sofia, sayang, kamu harus coba domba ini, kata Ibu Imah, ibu mertuanya. Suaranya terdengar manis, namun penuh dengan perintah. Koki di sini dilatih di Paris. Tentu saja, kamu mungkin lebih suka masakan rumah, tapi sesekali tidak apa-apa mencicipi kemewahan, kan? Sofia memaksakan senyum. Enak sekali, Ibu, terima kasih. Dia menusuk sepotong kecil daging domba yang sudah dingin di piringnya. Ibu Imah mengalihkan perhatiannya, tangannya yang penuh cincin bergemerlapan meraih gelas anggurnya. Dinda, adik ipar Sofia, sama sekali tidak memperhatikan. Matanya terpaku pada layar ponselnya, ibu jarinya bergerak cepat, mengabaikan semua orang. Dinda hanya hadir secara fisik. Haris duduk di kepala meja, memancarkan pesona dan kendali. Dia adalah pusat dari semesta kecil ini, dan semua orang berputar di sekelilingnya. Hanya ada satu orang yang tidak berputar. Ibunya. Di samping Sofia, Ibu Hana nyaris tidak bergerak. Ibunya terlihat salah tempat di tengah kemewahan ini. Ibu Hana adalah wanita sederhana, dan restoran ini membuatnya gugup. Atau setidaknya, itu yang Sofia pikir awalnya. Tapi ini lebih dari sekadar gugup. Ibu Hana pucat pasi. Dia belum menyentuh hidangan pembuka atau hidangan utamanya. Dia hanya meminum air putih, dan tangannya sedikit gemetar setiap kali meraih gelas. Ibu baik-baik saja, bisik Sofia dalam bahasa Indonesia, sementara Haris dan Ibu Imah berbicara dalam bahasa Inggris tentang pasar saham. Mata Ibu Hana terbelalak sesaat, seolah kaget. Dia mengangguk terlalu cepat. Baik. Ibu baik, nak. Hanya udaranya sedikit dingin. Tapi udaranya tidak dingin. Sofia merasa sesak. Dia melihat ibunya melirik ke arah Haris. Itu bukan lirikan biasa. Itu adalah ketakutan. Ketakutan murni yang membuat bulu kuduk Sofia berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah. Makan malam itu terasa berlangsung selamanya. Setiap pujian palsu dari Ibu Imah, setiap senyum kosong dari Haris, membuat kecemasan di dada Sofia semakin berat. Akhirnya, Haris meletakkan serbetnya. Baiklah, malam yang indah. Tapi besok kita semua harus bekerja. Pertunjukan selesai. Mereka semua berdiri. Pelayan bergegas membantu mereka mengenakan mantel. Haris membantu Ibu Imah, mencium pipinya. Dinda akhirnya memasukkan ponselnya, terlihat kesal karena harus pergi. Mereka berjalan keluar menuju lobi marmer yang luas. Kami antar Ibu Hana pulang, kata Haris. Itu bukan tawaran, itu pernyataan. Tidak perlu, Haris, kata Ibu Hana cepat, suaranya terdengar tegang. Ibu sudah pesan taksi. Sudah menunggu. Haris mengangkat alis. Ibunya tidak pernah memesan taksi. Beliau selalu bergantung pada Sofia atau angkutan umum. Tapi Haris hanya tersenyum. Baiklah, kalau begitu. Hati-hati di jalan, Ibu. Ibu Imah dan Dinda sudah berjalan menuju mobil. Haris menepuk punggung Sofia. Aku tunggu di mobil, sayang. Sofia ditinggal berdua dengan ibunya di lobi yang ramai. Hanya untuk beberapa detik. Sofia. Ibu Hana berbalik dan memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan perpisahan yang biasa. Pelukan itu erat, putus asa. Tubuh ibunya gemetar hebat. Dan kemudian Sofia merasakannya. Sesuatu yang tebal dan persegi diselipkan dengan paksa ke telapak tangannya. Sebuah amplop. Ibu. SSST, bisik Ibu Hana, napasnya panas dan panik di telinga Sofia. Jangan buka di sini.
Pulanglah, nak. Suara ibunya pecah. Sofia merasakan ujung amplop itu menekan kulitnya. Kemas semua barangmu dan bawa dokumen berhargamu. Jantung Sofia berhenti berdetak. Apa maksud ibu? Dokumen apa? Ibu bicara apa? Ibu Hana melepaskan pelukannya, tetapi kedua tangannya mencengkeram lengan Sofia. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. Matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi teror. Kamu hanya punya waktu 12 jam. Gunakan dengan baik. Sayang. Suara Haris terdengar dari pintu masuk. Dia berdiri di sana, siluetnya terlihat mengancam di bawah cahaya pintu. Taksi ibumu sudah datang. Ibu Hana tersentak. Dia melepaskan Sofia, menormalkan ekspresinya dalam sekejap. Dia berubah kembali menjadi wanita paruh baya yang gugup. Ya, ibu pergi sekarang. Selamat malam, nak. Selamat malam, Haris. Dia berjalan cepat, tidak menoleh ke belakang, dan masuk ke dalam taksi yang menunggu. Sofia berdiri terpaku, amplop itu terasa panas di tangannya. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas tangannya. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Mobil mewah itu melaju tanpa suara di jalanan kota yang sepi. Haris menyalakan musik jazz yang lembut, musik yang biasa mereka dengarkan. Tapi malam ini, suara saksofon terdengar seperti jeritan. Ibu kamu tampak tegang malam ini, kata Haris santai, matanya menatap lurus ke depan. Beliau hanya lelah, jawab Sofia singkat. Haris menoleh padanya. Senyumnya kembali. Kamu kedinginan, sayang? Dia mengulurkan tangan dan mengelus lengan Sofia. Sentuhannya, yang dulu terasa menghangatkan, kini membuat kulitnya seperti terbakar es. Dingin dan menyakitkan. Aku baik-baik saja, kata Sofia, menarik lengannya pelan. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang memekakan. Setiap detik, Sofia bisa merasakan keberadaan amplop di tasnya. Itu seperti bom waktu. Mereka tiba di rumah besar mereka yang dingin dan modern. Rumah itu lebih mirip museum daripada tempat tinggal. Haris langsung menuju ruang kerjanya. Aku masih ada beberapa email yang harus diperiksa, katanya. Jangan tunggu aku. Itu adalah berkah. Sofia berlari kecil menaiki tangga. Dia tidak pergi ke kamar tidur mereka. Dia langsung menuju kamar mandi utama. Itu adalah ruangan besar berlapis marmer hitam dan emas. Satu-satunya ruangan di rumah yang dia tahu pasti tidak memiliki kamera pengawas, setelah dia bersikeras menginginkan privasi total. Dia mengunci pintu ganda yang berat itu. Suara, klik, terdengar sangat keras di keheningan rumah. Dia bersandar di pintu, napasnya terengah-engah. Jilbabnya terasa mencekik. Dia mengambil tasnya, tangannya gemetar hebat. Dia mengeluarkan amplop tebal itu. Amplop itu berwarna coklat polos, tanpa nama, tanpa alamat. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Peringatan ibunya terngiang di telinganya. 12 jam. Napasnya tertahan. Dia merobek segel amplop itu. Isi amplop itu tumpah ke meja marmer di depan cermin besar. Benda-benda itu tergeletak di bawah cahaya kamar mandi yang terang, tampak begitu salah, begitu mengerikan. Jantung Sofia yang tadi berdebar kencang kini terasa seperti berhenti total, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah foto paspor. Itu adalah wajahnya. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi, persis seperti yang diminta untuk foto dokumen resmi. Jilbabnya rapi, tapi nama di bawahnya bukan namanya. Sarah Prawira. Itu nama yang asing. Di bawah nama itu ada detail lainnya. Nomor penerbangan satu arah, berangkat besok siang, menuju negara di Amerika Selatan yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kenapa ada paspor palsu dengan wajahnya? Dia mengesampingkan paspor itu. Tangannya yang gemetar meraih benda berikutnya. Sebuah kunci. Kunci brankas kecil, atau safe deposit box. Di gantungan kuncinya terukir logo bank yang sangat dia kenali. Itu adalah bank swasta tempat Haris dan keluarganya menyimpan aset mereka. Kenapa ibunya memberinya kunci ini? Benda ketiga membuat perutnya mual. Itu adalah selembar resep dokter. Kop surat itu menampilkan nama seorang psikiater terkenal di Jakarta. Sofia ingat nama itu. Ibu Imah pernah menyebutkannya beberapa minggu lalu sambil tertawa. Temanku bilang dokter Adrian hebat sekali menangani wanita-wanita rapuh. Resep itu sudah ditandatangani oleh sang dokter, tetapi bagian nama obat, dosis, dan nama pasien dikosongkan. Siap untuk diisi. Mereka akan membuatnya terlihat gila. Dia menelan ludah, rasa pahit memenuhi mulutnya.
Dia merasa pusing. Dia mencengkeram tepi meja marmer untuk menahan diri agar tidak jatuh. Dan kemudian dia melihat benda terakhir, yang tergeletak menghadap ke bawah. Selembar foto yang dicetak di kertas foto standar. Dengan firasat yang sangat buruk, dia membaliknya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu adalah foto close-up wajah seorang wanita. Wanita itu sedang tidur. Tapi itu bukan tidur yang damai. Kulitnya terlihat pucat dan berlilin. Bibirnya sedikit membiru. Matanya tertutup, tetapi tidak rapat. Itu adalah wajah kematian yang dipotret dari dekat. Sofia mengenali wajah itu. Itu adalah Ariana, istri pertama Haris. Haris selalu bilang Ariana meninggal karena sakit keras yang langka. Mereka tidak pernah membahasnya lebih jauh. Melihat foto ini, Sofia tahu itu semua bohong. Ini bukan wajah orang sakit. Ini wajah orang yang... Dia tidak bisa menyelesaikan pikiran itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga foto itu hampir jatuh. Dia membalik foto itu. Ada tulisan tangan di belakangnya. Tulisan tangan yang rapi dan miring yang sangat dia kenali. Dia melihatnya setiap hari di catatan-catatan kecil yang ditinggalkan Haris untuknya. Istri pertama. Jangan sampai jadi seperti dia. Sofia menjatuhkan foto itu seolah-olah foto itu membakarnya. Dia terhuyung mundur, menabrak pintu kamar mandi. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan jeritan. Ini bukan jebakan keuangan. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau penggelapan. Ini adalah rencana pembunuhan. Semua bagian terhubung dengan jelas di benaknya yang dilanda panik. Paspor palsu dan tiket satu arah itu bukan untuknya melarikan diri. Itu untuk membuat seolah-olah dia melarikan diri setelah melakukan sesuatu. Resep kosong itu akan digunakan untuk membuktikan bahwa dia tidak stabil secara mental, mungkin bunuh diri karena rasa bersalah. Dan foto itu adalah janji. Janji tentang apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak kabur. Mereka akan membunuhnya, sama seperti mereka membunuh Ariana. 12 jam. Peringatan ibunya kini memiliki arti yang sangat mematikan. Waktunya hampir habis. Dia melihat kembali ke meja. Ada satu benda lagi yang hampir dia lewatkan, terselip di dalam amplop. Sebuah kartu SIM baru, masih dalam bingkai plastiknya. Sebuah penyelamat. Ibunya telah memikirkan segalanya. Sofia tahu ponselnya dilacak. Haris sering bercanda tentang bagaimana dia selalu tahu di mana Sofia berada, untuk menjaganya tetap aman. Sekarang dia tahu arti aman yang sebenarnya. Dia berlari ke lemari pakaian di kamar tidur mereka, mengabaikan rasa takut. Di dalam tas olahraga yang jarang dia gunakan, tersimpan ponsel lamanya, yang dia simpan, untuk kenang-kenangan. Dia mengambilnya, kembali ke kamar mandi, dan mengunci pintu lagi. Dengan jari-jari kaku, dia mengeluarkan SIM lamanya dan memasukkan yang baru dari ibunya. Ponsel itu menyala. Layarnya bersinar. Dia harus menelepon ibunya. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum dia sempat mencari nomor ibunya, ponsel itu bergetar dengan pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal, pasti dari ibunya yang menggunakan ponsel sekali pakai juga. Pesan itu hanya satu baris. Kunci itu untuk brankas di bank. Mereka akan memindahkan semuanya jam 9 pagi. Kamu harus ke sana duluan. Jam 9 pagi. Sofia melihat jam digital di dinding kamar mandi. Pukul 21.15 malam. Kurang dari 12 jam. Dia harus sampai di bank itu sebelum mereka. Brankas itu pasti berisi bukti. Bukti kejahatan mereka. Bukti pembunuhan Ariana. Bukti yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia mulai mengumpulkan barang-barang itu dari meja marmer, memasukkannya kembali ke dalam amplop. Paspor aslinya. Dokumennya. Dia harus pergi sekarang. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan keras di pintu kamar mandi. Jantung Sofia melompat ke tenggorokannya. Dia membeku, amplop itu tergenggam erat di dadanya. Sayang. Itu suara Haris. Suaranya terdengar lembut, penuh perhatian. Seperti suami yang penuh kasih. Kamu lama sekali di dalam. Apa kamu sakit? Suara Haris di balik pintu kamar mandi terdengar lembut, tetapi bagi Sofia, itu terdengar seperti guntur. Sayang, kamu lama sekali di dalam. Apa kamu sakit? Jantung Sofia terasa seperti melompat dan tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ngeri. Amplop itu masih ada di tangannya. Dia harus menjawab. Dia harus terdengar normal. Dia berdeham, mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. Ya, Haris. Tiba-tiba perutku sakit sekali.
Sepertinya salah makan di restoran tadi. Hening sejenak. Sofia bisa membayangkan Haris berdiri di luar pintu, mendengarkan, menganalisis. Buka pintunya, sayang. Biar aku lihat. Mungkin aku bisa panggilkan dokter. Panik membuncah dalam dirinya. Tidak. Tidak perlu, serunya, terlalu cepat. Dia menelan ludah. Maksudku ini memalukan. Ini masalah perempuan. Aku hanya perlu waktu sebentar. Keheningan lagi, kali ini lebih lama. Akhirnya, Haris berbicara. Baiklah. Aku akan ambilkan obat mak dari kotak obat. Aku taruh di depan pintu. Terima kasih, bisik Sofia. Dia mendengar langkah kaki Haris menjauh, lalu kembali. Sebuah kotak obat plastik diletakkan di lantai marmer di luar pintu. Ada di sini, kata Haris. Aku kembali ke ruang kerja. Panggil aku kalau kamu perlu apa-apa. Ya, terima kasih. Langkah kakinya menjauh, menuruni lorong. Sofia menunggu, menahan napas, menghitung sampai 100. Dia tidak percaya Haris pergi begitu saja. Dia menempelkan telinganya ke pintu kayu yang tebal. Sun. Dengan tangan gemetar, dia membuka kunci. Dia mengintip keluar. Lorong itu kosong. Dia bergegas ke kamar tidur mereka, tetapi tidak untuk tidur. Dia segera menuju lemari pakaian yang besar. Dia mengabaikan ponsel utamanya yang tergeletak di meja nakas. Benda itu terasa seperti mata-mata yang mengawasinya. Dia membuka laci paling bawah, tempat dia menyimpan barang-barang lama. Dia mengeluarkan ponsel lamanya dan ransel olahraga yang sudah lama tidak terpakai. Dia kembali ke kamar mandi, mengunci pintu lagi. Dia memasukkan semua barang dari amplop, paspor palsu, kunci brankas, resep kosong, foto mengerikan Ariana, dan kartu SIM baru, ke dalam ransel. Dia juga memasukkan ponsel baru dengan SIM itu. Dia berhenti. Dokumen berharga. Ibunya bilang bawa dokumen berharga. Paspor aslinya, buku nikah, akta lahir, ijazah. Semuanya ada di brankas kecil di ruang kerja Haris. Tidak. Dia tidak mungkin ke sana. Haris ada di sana. Dia harus pergi dengan apa yang dia miliki. Dia mengambil paspor aslinya dari laci nakas di kamar tidur. Berdoa Haris tidak menyadari. Dia mengambil semua uang tunai yang dia simpan di dompetnya dan beberapa perhiasan yang mudah dibawa, cincin berlian, anting-anting, dan kalung emas. Benda-benda ini bisa dijual untuk bertahan hidup. Dia berganti pakaian secepat kilat. Keluar dari gaun sutra, masuk ke celana panjang katun hitam, atasan lengan panjang, dan sepatu kets. Dia memakai jilbab instan berwarna gelap yang praktis. Dia harus terlihat tidak mencolok. Dia mengambil ranselnya. Ini saatnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membuka pintu kamar mandi pelan-pelan. Dia berjalan berjinjit melewati kamar tidurnya. Dia mendengar suara samar ketukan keyboard dari ruang kerja di lantai bawah. Haris masih di sana. Sofia menuruni tangga dari sisi terjauh, menghindari anak tangga yang biasa berderit. Setiap langkah terasa seperti menginjak ranjau darat. Jantungnya berdebar sangat keras, hingga dia yakin Haris bisa mendengarnya. Dia sampai di pintu depan. Dia memegang gagang pintu yang dingin. Dia berhenti. Bagaimana dia menjelaskan kepergiannya jika Haris tiba-tiba keluar? Dia mengambil secari kertas catatan dari meja konsol di dekat pintu. Dengan tangan gemetar, dia menulis, "Perutku masih sakit. Obat mak tidak mempan. Aku pergi ke apotek 24 jam di jalan utama untuk cari obat yang lebih kuat. Jangan tunggu aku, mungkin aku perlu udara segar sebentar." Dia meletakkan catatan itu di tempat yang mudah terlihat. Itu adalah kebohongan yang tipis, tapi itu satu-satunya yang dia punya. Dia membuka kunci pintu depan sepelan mungkin. Suara, klik, kecil terdengar seperti letusan senjata. Dia membeku. Tidak ada suara dari ruang kerja. Dia membuka pintu, menyelinap keluar, dan menutupnya kembali tanpa suara. Udara malam yang dingin menerpanya. Pukul 10 malam. Jalanan di kompleks perumahan mewah mereka sepi dan sunyi. Diterangi oleh lampu-lampu taman yang elegan. Kamera CCTV di setiap sudut gerbang rumahnya terasa seperti mata-mata yang mengejek. Dia tidak bisa membawa mobilnya. Dia tahu Haris memasang pelacak GPS di mobilnya. Dia harus berjalan kaki. Dia berjalan cepat, menyusuri jalan beraspal yang mulus. Dia terus menoleh ke belakang, takut melihat lampu mobil Haris menyala, takut mendengar suaminya memanggil namanya. Tapi rumah itu tetap gelap dan diam. Dia berjalan selama 15 menit, lalu 20 menit, sampai dia keluar dari gerbang utama kompleks perumahannya. Jantungnya masih berdebar kencang.
Dia berada di jalan raya yang lebih ramai. Dia terus berjalan beberapa blok lagi, berbelok di tikungan, memastikan dia tidak terlihat dari pos satpam. Dia mengeluarkan ponsel baru yang berisi SIM dari ibunya. Dia memesan ojek online, bukan ke bank, tetapi ke alamat acak di dekat area tersebut. Sebuah warung kopi 24 jam, beberapa blok dari bank. 5 menit kemudian, sebuah motor berhenti di depannya. Mbak Sofia? Jantungnya mencelos. Bukan. Saya Sarah, katanya, menggunakan nama di paspor palsu itu. Oh, maaf, Mbak. Di aplikasi namanya Sarah. Sofia mengangguk lega. Ya, itu saya. Dia naik ke motor. Perjalanan terasa surreal. Angin malam menerpa wajahnya. Dia mencengkeram ranselnya erat-erat. Dia melihat ke belakang. Tidak ada mobil yang mengikuti. Untuk saat ini, dia aman. Ojek itu menurunkannya di depan warung kopi kecil yang remang-remang. Saat itu hampir tengah malam. Masih ada 9 jam lagi sebelum bank buka. Dia masuk ke dalam, memesan teh jahe panas untuk menenangkan tangannya yang gemetar. Dia duduk di sudut paling belakang, membelakangi dinding, menghadap pintu. Dia menarik tudung jaketnya sedikit, meskipun dia sudah berjilbab. Dia harus paranoid. Hidupnya bergantung pada itu. Dia mengeluarkan ponsel baru itu lagi. Sekarang saatnya menelepon. Dia menekan nomor ibunya. Telepon itu tersambung setelah 1 kali dering. Sofia. Suara Ibu Hana terdengar panik, berbisik. Kamu di mana? Kamu aman? Aku di luar rumah. Aku di tempat aman, kata Sofia, suaranya bergetar. Ibu, apa yang terjadi? Foto itu. Ariana. Haris. Dengarkan Ibu baik-baik, kata Ibu Hana, suaranya tegas meski bergetar. Ibu tidak punya banyak waktu. Ibu curiga mereka juga mengawasi Ibu. Haris dan ibunya, mereka monster. Ibu, apa ini soal uang? Ini selalu soal uang, kata Ibu Hana pahit. Mereka telah melikuidasi semua asetmu secara diam-diam. Saham warisan dari almarhum ayahmu, dana investasimu. Semuanya dipindahkan ke rekening luar negeri atas nama Ibu Imah. Mereka akan mengosongkan rekeningmu. Tapi pembunuhan, bisik Sofia. Istri pertama. Ariana. Ibu menyelidikinya. Ibu membayar orang. Dia tidak sakit, Sofia. Dia dibunuh. Haris mengambil alih seluruh warisan keluarganya setelah dia meninggal. Dan sekarang dia punya polis asuransi jiwa baru atas namamu. Nilainya miliaran. Diaktifkan minggu lalu. Sofia merasa mual. Teh jahe di depannya terasa seperti racun. Brankas itu, lanjut Ibu Hana, terisak. Itu satu-satunya harapan kita. Ibu berhasil menyelinap ke ruang kerja Haris saat dia rapat. Ibu menemukan kunci duplikat brankas itu. Ibu memasukkan semua yang bisa Ibu temukan. Semua bukti yang Ibu kumpulkan selama 6 bulan terakhir. Laporan autopsi asli Ariana, salinan transfer dana ilegal, semuanya. Kamu harus mengambilnya. Jam 9 pagi, Ibu. Aku akan ke sana. Hati-hati, Nak. Haris itu licik. Dan ibunya adalah ularnya. Mereka tidak akan ragu membunuhmu seperti mereka membunuh Ariana. Jangan percaya siapapun. Pergi dari sana segera setelah kamu mendapatkan buktinya. Ibu bagaimana? Jangan khawatirkan Ibu. Selamatkan dirimu dulu. Sekarang tutup teleponnya. Hancurkan kartu SIM ini kalau sudah selesai. Ibu menyayangimu. Telepon terputus. Sofia duduk mematikan di warung itu. Malam berlalu dalam siksaan. Dia tidak tidur. Dia hanya menatap jam di dinding. Pukul 3 pagi. Pukul 5 pagi, suara azan subuh terdengar. Pukul 7 pagi, kota mulai hidup. Pukul 7.45, dia membayar tehnya. Dia memakai masker wajah dan kacamata hitam besar yang dia bawa. Dengan jilbab, masker, dan kacamata, dia hampir tidak bisa dikenali. Sisa waktu, 1 jam 15 menit. Dia berjalan keluar dari warung kopi. Bank itu hanya berjarak 2 blok. Dia berjalan perlahan, jantungnya berdebar di setiap langkah. Dia tiba di seberang jalan dari gedung bank yang megah itu. Bank baru buka pukul 8. Dia akan menunggu di kafe seberang jalan. Dia baru saja akan melangkah, ketika sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat dia kenali melaju dan berhenti tepat di depan lobi bank. Pintu pengemudi terbuka. Haris keluar. Dia tidak mengenakan setelan kerja. Dia mengenakan polo shirt mahal dan celana kasual, seolah-olah dia sedang terburu-buru.
Wajahnya tegang dan marah. Dia melihat jam tangannya yang mahal. Pukul 7.50 pagi. Jantung Sofia serasa berhenti berdetak. Ibunya benar. Mereka akan memindahkan semuanya. Dan Haris datang lebih awal untuk melakukannya sendiri. Sofia membeku di tempat. Rasa dingin yang lebih buruk dari udara pagi menjalari tulang punggungnya. Haris ada di sana, berdiri tegak di seberang jalan, hanya berjarak beberapa meter, namun terasa seperti di planet lain. Dia terlihat tidak sabar, mondar-mandir sedikit di depan pintu kaca ban yang masih terkunci. Dia di sini, rencananya hancur. Sofia mundur tergesa-gesa, berlindung di balik kios koran yang baru saja buka di sudut jalan. Pikirannya berpacu. Dia tidak bisa masuk. Jika Haris melihatnya, semuanya berakhir. Dia akan diseret kembali, atau lebih buruk lagi. Foto Ariana terlintas di benaknya. Haris tahu dia pergi ke apotek. Dia pasti sudah melihat catatan itu. Mungkin dia tidak percaya. Mungkin dia memeriksa aplikasi pelacak di ponsel Sofia, dan melihat ponsel itu diam di rumah. Mungkin dia menelepon apotek dan tahu Sofia tidak pernah ke sana. Itu tidak penting. Yang penting, dia ada di sini, dan dia jelas-jelas marah. Waktu tersisa 10 menit sebelum bank buka pukul 8. 10 menit untuk memikirkan sesuatu. Sofia melihat sekeliling dengan putus asa. Sebuah truk sampah sedang beroperasi di gang sebelah bank, suaranya berisik. Para karyawan bank mulai berdatangan, menyapa satpam di depan. Dia tidak bisa melawan Haris secara fisik. Dia tidak bisa berbicara dengannya. Dia butuh pengalih perhatian. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat Haris menjauh dari pintu itu. Sesuatu yang akan menciptakan kekacauan. Dia melihat ponsel di tangannya. Ponsel dengan SIM baru dari ibunya. Nomor yang tidak bisa dilacak. Sebuah ide gila, putus asa, dan sangat berbahaya terbentuk di benaknya. Itu adalah tindakan kriminal. Tapi pilihannya adalah ini, atau mati. Dia membuka menu panggilan. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga dia salah menekan angka 2 kali. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke seberang jalan. Haris sedang berbicara di teleponnya, wajahnya merah karena marah. Sofia menekan 110, nomor darurat polisi. Panggilan itu tersambung hampir seketika. Halo, layanan darurat. Sofia menempelkan ponsel ke telinganya, menutupi mulutnya dengan jilbabnya untuk meredam suaranya, mengubahnya menjadi bisikan serak yang panik. Tolong, tolong. Bisiknya. Ada bom. Di bank swasta di Jalan Tamrin. Saya melihat seorang pria meletakkan tas di lobi. Akan meledak cepat. Tenang, Bu. Siapa nama Anda? Di mana lokasi Anda? Sofia menutup teleponnya. Dia mematikan ponsel itu dan mencabut kartu SIM-nya. Dia mematahkan kartu SIM itu menjadi 2 dan melemparkannya ke selokan. Dia menunggu. Tidak ada yang terjadi. 1 menit. 2 menit. Pukul 7.57. Haris masih di sana, mengakhiri panggilannya, tampak lebih marah dari sebelumnya. Apakah mereka tidak percaya padanya? Lalu dia mendengarnya. Sirene. Jauh, tapi semakin dekat. 1 sirene, lalu 2, lalu 3. Mereka datang dengan cepat. Haris mendongak, wajahnya bingung. 2 mobil polisi dan 1 mobil tim gegana melaju kencang di jalan dan berhenti mendadak di depan bank. Polisi melompat keluar, senjata terhunus. Evakuasi. Semuanya mundur. Ada ancaman bom, teriak seorang petugas. Karyawan bank yang baru datang menjerit. Satpam tampak bingung. Kekacauan meledak dalam hitungan detik. Wajah Haris berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi murka. Apa-apaan ini? Saya nasabah prioritas. Saya harus masuk, teriaknya pada seorang petugas. Mundur. Pak, ini bukan main-main. Semua harus steril. Petugas itu mendorong Haris mundur, menjauh dari pintu utama. Inilah kesempatannya. Di tengah kebingungan, saat semua orang berlari menjauh dari bank dan polisi berlari masuk ke lobi, Sofia melihat tujuannya. Pintu samping staf. Tempat para catering biasa masuk. Pintu itu sedikit terbuka karena seorang karyawan lari keluar dengan panik. Dengan kepala tertunduk, hoodie jaketnya ditarik menutupi jilbabnya, masker menutupi wajahnya, dan kacamata hitam menutupi matanya, Sofia berlari. Dia tidak berlari menjauh. Dia berlari melintasi jalan, mengabaikan klakson mobil, dan menyelinap melalui pintu samping yang terbuka itu. Dia berada di dalam. Alarm kebakaran internal meraung-raung, menambah kekacauan. Asap palsu, mungkin bagian dari sistem alarm,
mulai menyembur dari langit-langit. Orang-orang berteriak. Sofia mengabaikan mereka. Dia tahu tata letak bank ini. Haris pernah memberinya tur sebagai istri pemilik saham. Ruang brankas dan safe deposit box ada di lantai bawah. Dia berlari menuruni tangga darurat, melompati 2 anak tangga sekaligus. Dia sampai di lantai basement. Lorong itu sepi. Semua orang sudah dievakuasi. Dia berlari ke pintu jeruji besi tebal yang menuju ke ruang safe deposit box. Pintu itu terkunci. Dia panik. Tentu saja terkunci. Dia melihat ke panel kontrol di sampingnya. Seorang satpam pasti ada di sini. Saat evakuasi, satpam itu pasti. Sofia melihatnya. Tergantung di panel kunci darurat. Sebuah kunci master bank. Satpam itu pasti meninggalkannya dalam kepanikan evakuasi. Tangan Sofia gemetar saat dia mengambil kunci master itu. Dia bergegas ke barisan kotak. Dia mencari nomor seri yang ada di kunci pemberian ibunya. B407. Dia menemukannya. Di baris ketiga, di sudut. Dia memasukkan kunci dari ibunya ke satu lubang kunci. Lalu dia memasukkan kunci master bank ke lubang kunci kedua. Dia memutar keduanya secara bersamaan. Klik. Pintu kotak logam kecil itu terbuka. Dia menarik kotak itu keluar. Kotak itu tidak terlalu berat. Dia membukanya. Jantungnya berdebar kencang. Di dalamnya ada 3 benda. Pertama, sebuah map dokumen tebal yang dijepit. Halaman sampulnya bertuliskan, rahasia, kepolisian. Itu adalah laporan autopsi. Nama almarhum, Ariana. Penyebab kematian, keracunan akut sianida. Bukan sakit keras. Dibunuh. Ibunya benar. Kedua, sebuah map plastik biru mengilap. Polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Sofia. Nilai pertanggungan, 25 miliar rupiah. Tanggal aktivasi, 1 minggu yang lalu. Dia akan menjadi korban berikutnya. Ketiga, sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash drive USB. Inilah intinya, bukti yang akan menjebloskan mereka atau membunuhnya. Sofia tidak membuang waktu. Dia menyapu semua isi kotak itu ke dalam ranselnya. Dia mendorong kotak logam kosong itu kembali ke tempatnya dan menutup pintunya. Dia menggantung kunci master kembali ke tempatnya, agar tidak ada yang curiga. Dia harus keluar. Sekarang. Dia berlari kembali menaiki tangga darurat. Alarm masih berbunyi. Dia sampai di lobi utama. Lobi itu sekarang sepi. Polisi sedang menyisir area lain. Dia melihat pintu samping tempat dia masuk. Itu adalah jalan keluarnya. Dia berlari melintasi lantai marmer yang kosong. Kepalanya tertunduk. Dia hampir sampai di pintu. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dari luar. Seseorang menyerbu masuk, mengabaikan perintah polisi di luar. Sofia tidak sempat berhenti. Dia menabrak orang itu dengan keras. Aduh. Sofia terhuyung mundur. Kacamata hitamnya terlepas. Hoodie-nya terlepas dari kepalanya, memperlihatkan jilbabnya yang kini sedikit miring. Dia mendongak untuk meminta maaf. Dan dunianya runtuh. Itu adalah Haris. Wajahnya merah padam karena marah dan frustrasi karena ditahan di luar. Mata mereka bertemu. Mata Haris membelalak kaget. Sofia? Lalu matanya bergerak ke bawah. Ke tangan Sofia. Sofia masih memegang kunci brankas B407 dengan erat. Kunci itu tergantung di jarinya, berayun pelan. Haris melihat kunci itu. Dia mengenali gantungan kunci bank itu. Wajahnya yang kaget berubah. Ekspresi itu bukan lagi marah. Itu adalah sesuatu yang lebih dingin. Sesuatu yang penuh perhitungan. Itu adalah ekspresi pemahaman yang mematikan. Dia tahu persis mengapa Sofia ada di sini. Dia tahu persis apa yang telah diambil Sofia. Sofia. Suaranya bukan lagi suara suaminya. Itu adalah raungan binatang buas yang terluka. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan itu. Haris menerjang ke depan, tangannya terulur, bukan untuk memeluk, tetapi untuk mencengkram ransel di punggung Sofia. Naluri mengambil alih. Tidak ada waktu untuk berpikir. Saat tangan Haris yang terentang hendak mencengkram ranselnya, Sofia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa. Dia tidak melawan. Dia menghindar. Dia menjatuhkan tubuhnya ke samping, menggunakan momentum Haris untuk melawannya. Suaminya, yang menerjang dengan kekuatan penuh, kehilangan keseimbangan dan tersandung ke depan. Tangannya hanya mengenai udara kosong. Itu memberi Sofia waktu 1 detik. Dia tidak membuang waktu itu. Dia memutar tubuhnya dan berlari sekuat tenaga keluar dari pintu samping ban.
Dia melompat ke trotoar yang ramai, kembali ke dalam kekacauan yang dia ciptakan. Di belakangnya, dia mendengar Haris mengaum. Pencuri, tolong, hentikan dia. Dia mencuri dari saya. Itu adalah langkah yang jenius dan kejam. Di tengah ancaman bom, kata, pencuri, segera memberi petugas keamanan dan polisi target yang terlihat. Mereka yang tadinya fokus mengevakuasi gedung, kini melihat seorang wanita berjilbab gelap berlari panik. Beberapa satpam bank, yang lebih setia pada nasabah prioritas mereka daripada prosedur evakuasi, langsung bereaksi. Hentikan perempuan itu. Jantung Sofia terasa seperti akan meledak. Dia berlari menyusuri trotoar, menabrak pejalan kaki yang kebingungan. Dia mendengar langkah kaki berat di belakangnya. Satpam. Dan mungkin Haris. Dia tidak berani menoleh. Dia hanya berlari. Dia harus kabur. Ransel di punggungnya terasa seperti seberat batu bata, berisi semua bukti yang bisa menyelamatkan atau membunuhnya. Dia berbelok tajam di tikungan, masuk ke jalan yang lebih kecil. Sebuah kesalahan. Jalan itu buntu, terhalang oleh mobil polisi yang diparkir melintang untuk memblokir area tersebut. Dia terjebak. Dia berbalik dengan panik. Haris muncul di ujung jalan, sekitar 20 meter jauhnya. Dia tidak berlari lagi. Dia berjalan cepat, senyum kemenangan yang mengerikan tersungging di wajahnya. Dua satpam berada di belakangnya. Sudah kubilang, sayang, kata Haris, suaranya terdengar jelas di jalan yang sepi itu. Kamu tidak bisa lari. Serahkan ransel itu, dan aku akan bilang pada mereka kamu hanya bingung. Mundur, Pak. Seorang petugas polisi yang menjaga barikade berteriak pada Haris. Area ini belum aman. Tidak apa-apa, Pak. Balas Haris dengan pesonanya yang biasa. Itu istri saya. Dia sedikit tidak stabil. Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Saya hanya ingin membawanya pulang dengan tenang. Wajah polisi itu melembut, berubah dari waspada menjadi kasihan. Dia memandang Sofia, yang kini terpojok di antara dinding bata dan mobil polisi. Tidak. Ini adalah akhirnya. Mereka akan menangkapnya. Haris akan membawanya pulang. Dan dia akan berakhir seperti Ariana. Mata Sofia membelalak ngeri. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada jalan keluar. Haris semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar derit ban yang memekakkan telinga. Sebuah sedan hitam pekat yang tadi terparkir di sisi jalan, mesinnya menyala tanpa disadari, tiba-tiba melompat ke trotoar. Mobil itu berhenti mendadak tepat di antara Sofia dan Haris. Pintu penumpang belakang terbuka dengan suara, klik, otomatis. Masuk, cepat. Sebuah suara pria yang dalam dan asing berteriak dari dalam. Sofia membeku. Siapa ini? Orang suruhan Haris? Jebakan lain? Haris juga tampak terkejut. Dia berhenti berjalan. Siapa kamu? Cepat, teriak suara itu lagi. Sofia membuat keputusan dalam sepersekian detik. Pria di dalam mobil itu adalah ketidakpastian. Haris, yang berjalan ke arahnya dengan senyum iblis, adalah kematian yang pasti. Dia memilih ketidakpastian. Sofia melompat ke depan, menyelam masuk ke kursi belakang mobil. Tepat saat pantatnya menyentuh jok kulit yang dingin, pintu tertutup, dan mobil itu melesat mundur. Ban-bannya berdecit, lalu berputar tajam dan melaju ke depan. Sofia terlempar ke samping. Dia mendengar Haris berteriak marah, sebuah raungan putus asa. Dia menoleh ke belakang melalui kaca jendela. Dia melihat wajah Haris, merah padam karena amarah, tinjunya terkepal di sisinya. Dia melihat suaminya, pembunuhnya, yang kini tampak kecil dan tak berdaya di jalan saat mobil itu melesat pergi. Mobil itu melaju kencang, berbelok ke kiri, ke kanan, lalu ke kiri lagi, melalui jalan-jalan tikus yang tidak dia kenali. Pengemudinya jelas tahu apa yang dia lakukan. Sofia gemetar tak terkendali. Dia terisak, mencoba bernapas. Adrenalin mulai memudar, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Dia akhirnya melihat ke kursi depan. Seorang pria menatapnya dari kaca spion. Dia berusia akhir 30, mungkin awal 40. Wajahnya keras, matanya tajam. Dia tidak terlihat seperti orang jahat, tapi dia juga tidak terlihat ramah. Siapa kamu? Isak Sofia, suaranya nyaris tidak terdengar. Apa kamu, bagian dari mereka? Pria itu tidak menjawab. Dia terus mengemudi selama 5 menit lagi, memastikan tidak ada yang mengikuti. Akhirnya, dia berbelok tajam ke jalan masuk sebuah garasi parkir bawah tanah sebuah gedung apartemen mewah yang anonim. Dia melaju ke sudut tergelap, jauh dari lift, dan mematikan mesin.
Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga setelah kekacauan tadi. Hanya suara napas Sofia yang terengah-engah yang terdengar. Pria itu memutar tubuhnya di kursinya. Dia menatap Sofia lekat-lekat. Matanya dipenuhi kesedihan yang dalam, dan sesuatu yang lain. Kemarahan yang terkendali. "Nama saya Bram," katanya, suaranya tenang dan mantap. Sofia menatapnya, bingung. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. "Saya kakak dari Ariana." Napas Sofia tercekat. "Ariana, istri pertama Haris. Saya tidak pernah percaya adik saya meninggal karena sakit langka," lanjut Bram. Suaranya datar, seolah-olah dia telah mengulangi kata-kata ini ribuan kali. "Saya seorang investigator swasta. Selama 3 tahun terakhir, saya mencoba membuktikan bahwa Haris membunuhnya. Tapi dia dan ibunya sangat rapi. Mereka menutup semuanya." "Tapi bagaimana kamu tahu?" bisik Sofia. "Saya menabrak tembok," kata Bram. "Sampai sebulan yang lalu, ketika saya mendapat telepon dari seorang wanita yang ketakutan. Wanita yang sangat berani. Ibumu." "Ibu Hana." "Ibumu," kata Bram, matanya melembut sesaat, mulai curiga setelah Haris memintanya menandatangani beberapa dokumen keuangan yang tidak masuk akal. Dia mulai mengawasi. Dia menanam alat perekam kecil di ruang kerja Haris. Dia mengumpulkan bukti. Dia menemukan nama saya dari penyelidikan lama saya tentang kematian Ariana. Dia menghubungiku. Kami bertemu. Sofia mendengarkan, tertegun. "Ibumu yang melakukan semuanya, Sofia." Dia menemukan kunci duplikat brankas Haris. Dia mengumpulkan bukti-bukti itu, laporan autopsi yang dia dapatkan dengan menyuap orang kamar mayat, polis asuransi, data keuangan. Dia memasukkan semuanya ke dalam safe deposit box itu, di bawah nama palsu yang dia buat. "Kunci yang dia berikan padamu. Itu adalah rencana kami," lanjut Bram. "Ibumu akan memberimu kunci dan peringatan. Kamu akan mengambil buktinya. Dan aku adalah rencana cadangan." "Rencana cadangan?" "Aku memantau bank itu sejak jam 6 pagi. Aku melihat Haris datang lebih awal. Aku tahu rencana A, kamu masuk dan keluar dengan tenang, sudah gagal. Aku menunggu kesempatan. Menunggumu keluar." Bram tersenyum tipis untuk pertama kalinya. "Ancaman bom itu improvisasi yang mengesankan. Aku tidak tahu kamu senekat itu." "Aku takut," bisik Sofia. "Kamu seharusnya takut," kata Bram serius. "Mereka tidak akan berhenti. Haris sekarang tahu kamu memiliki semuanya. Mereka akan memburumu." Bram menatap ransel yang dipeluk erat oleh Sofia. "Ibumu bilang ada flash drive. Dia tidak tahu apa isinya. Dia terlalu takut untuk memeriksanya. Dia hanya menyalin semua data dari komputer tersembunyi Haris dan memasukkannya ke sana." Bram menyalakan mobil lagi, tetapi tidak bergerak. Dia menekan tombol di dashboard. Pintu garasi di depan mereka terbuka, memperlihatkan lift pribadi. "Ayo," katanya. "Kita harus melihat monster apa yang sebenarnya sedang kita lawan. Kita harus melihat apa yang ada di dalam flash drive itu." Lift pribadi itu terbuka langsung ke sebuah apartemen. Tempat itu bukan rumah, itu adalah safe house. Minimalis, dinding abu-abu, perabotan modern yang fungsional dan tidak nyaman. Jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit menghadap ke hamparan kota Jakarta, tetapi tirainya tertutup rapat. "Tidak ada yang tahu aku memiliki tempat ini," kata Bram sambil mengunci pintu di belakang mereka dengan 3 kunci berbeda. "Aman di sini. Untuk sementara." Sofia masih gemetar, tetapi adrenalin teror kini berganti menjadi adrenalin kemarahan yang dingin. Dia melepaskan ranselnya dari punggungnya dan menumpahkan isinya ke meja kopi kaca di tengah ruangan. Benda-benda itu tergeletak di sana. Paspor palsunya, resep kosong, foto mengerikan Ariana, dan 3 benda dari brankas bank. Bram mengambil map laporan autopsi. Dia membacanya dengan cepat. Rahangnya mengeras. Dia menutup matanya sejenak. "Aku tahu," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. "Sianida. Persis seperti dugaanku." Sofia mengambil polis asuransi jiwanya. 25 miliar rupiah. "Jiwaku ternyata cukup mahal," katanya getir. Lalu, hanya tersisa flash drive hitam kecil itu. Benda itu tampak begitu sepele, namun terasa paling berat. Bram berjalan ke meja kerja di sudut ruangan. Di atasnya ada sebuah laptop yang terlihat kokoh dan mahal. Laptop ini air gapet. Jelasnya, melihat kebingungan Sofia. Tidak terhubung ke internet. Tidak ada wifi, tidak ada bluetooth. Mereka tidak akan bisa melacak kita.
Dia menyalakan laptop itu dan memasukkan flash drive. Layar menyala. Sebuah drive muncul. Di dalamnya ada lusinan folder. Nama-namanya sederhana, audio, keuangan, legal, lain-lain. Mari kita mulai dengan audio, kata Bram. Dia mengklik folder itu. Ada sekitar 30 file MP3 di dalamnya. Dia mengklik yang pertama. Suara statis, lalu suara yang sangat Sofia kenali. Suara Ibu Imah, lembut dan penuh madu. Tentu saja ini situasi yang sulit. Ariana, dia tidak mau diatur. Dia pikir warisan keluarganya memberinya kuasa atas putraku. Itu tidak bisa dibiarkan. Suara pria lain, serak dan berat. Ibu Imah, saya mengerti sentimen Anda. Tapi, mengatur, seseorang seperti itu membutuhkan biaya. Dan risiko. Saya tidak membayar Anda untuk memahami sentimen saya. Suara Ibu Imah tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Saya membayar Anda untuk sebuah hasil. Selesaikan. Buat terlihat seperti sakit. Saya tidak mau ada masalah. Sofia menutup mulutnya. Dia merasa mual. Itu adalah rekaman Ibu Imah yang merencanakan pembunuhan Ariana. Bram mengklik file berikutnya. Kali ini, suara Haris. Terdengar kesal. Dia terlalu penurut, Ibu. Sofia. Dia membosankan. Dia tidak seperti Ariana yang penuh gairah. Suara Ibu Imah lagi. Justru itu bagus. Gairah itu merepotkan. Penurut itu mudah. Dia menandatangani semua dokumen yang kamu berikan padanya. Dan penurut lebih mudah, dihilangkan, saat waktunya tiba. Tidak akan ada yang curiga. Mereka akan berpikir dia patah hati, atau gila. Sofia tersungkur ke sofa. Mereka sudah merencanakan ini. Sejak awal. Pernikahannya adalah sebuah kebohongan dari hari pertama. Dia hanyalah pengganti, domba kurban berikutnya. Masih ada lagi, kata Bram, wajahnya seperti batu. Dia membuka folder, keuangan. Folder itu berisi ratusan file spreadsheet, pindaian PDF, dan salinan transfer kawat. Semuanya adalah bukti bagaimana Haris dan Ibu Imah secara sistematis mencuri warisan Sofia. Uang dari penjualan properti ayahnya, sahamnya, dana perwaliannya. Semuanya dipindahkan melalui serangkaian perusahaan cangkang yang rumit, dan akhirnya berakhir di rekening-rekening di Swiss dan Kepulauan Cayman. Dan di setiap dokumen transfer, di setiap otorisasi, ada satu nama yang berulang. Satu tanda tangan digital yang melakukan pekerjaan kotor itu. Dinda. Dinda, kata Sofia, tidak percaya. Adik iparku, tapi dia tidak pernah peduli pada apapun selain ponsel dan media sosialnya. Itu kamuflase, kata Bram, menunjuk ke layar. Lihat kompleksitas transfer ini. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini pekerjaan seorang profesional. Dia bukan sekadar anak manja yang main ponsel. Dia adalah prosesor keuangan mereka. Dia yang paling pintar soal teknologi. Dia yang mencuci uangnya. Bram merangkumnya dengan suram. Ibu Imah adalah otaknya, dia yang merencanakan strategi. Haris adalah eksekutornya, wajahnya yang menawan. Dan Dinda adalah orang yang membersihkan semua jejaknya. Dia yang membuat pembunuhan dan pencurian itu terlihat seperti bisnis yang sah. Sofia merasa dikhianati lagi, dari sudut yang tidak terduga. Dinda yang selalu dia beri hadiah, Dinda yang selalu dia ajak bicara meski hanya dibalas gumaman. Kita punya bukti pembunuhan Ariana, kata Bram, berpikir cepat. Kita punya bukti rencana pembunuhanmu. Kita punya bukti pencucian uang. Ini sudah cukup untuk pergi ke polisi. Tidak, kata Sofia, suaranya mengejutkan dirinya sendiri dengan betapa kuatnya itu. Bram menatapnya. Polisi macam apa? Lanjut Sofia. Mereka kaya. Mereka berkuasa. Ibu Imah punya teman di mana-mana. Mereka akan menyuap jalannya. Mereka akan mengatakan aku gila, seperti yang mereka rencanakan. Mereka akan menggunakan resep kosong itu. Mereka akan mengatakan aku berhalusinasi. Bukti ini akan hilang di ruang barang bukti. Dia berdiri. Gemetarnya telah berhenti. Kita tidak bisa hanya menyerahkan ini. Kita perlu menjebak mereka saat mereka sedang beraksi. Kita perlu menangkap mereka basah. Bram mengangguk perlahan. Kamu benar. Itu terlalu berisiko. Kita perlu jaminan. Bagaimana? Bram kembali ke file audio. Di rekaman pertama, Ibu Imah berbicara dengan seorang pria. Si, tikus. Dia memanggilnya. Pembunuh bayaran yang membunuh Ariana. Dan di file keuangan, lanjut Bram,
Dinda yang melakukan pembayaran. Lihat ini. Dia menunjuk ke sebuah baris di spreadsheet. Pembayaran bulanan sebesar 100 juta rupiah ke rekening Yayasan Amal Palsu. Yayasan Tikus Emas. Dia bahkan tidak berusaha kreatif. Dinda tahu siapa pembunuh ini, kata Sofia. Dia yang membayarnya. Tepat, kata Bram. Jika kita bisa mendapatkan Dinda, kita bisa mendapatkan si tikus. Jika kita mendapatkan mereka berdua, Ibu Imah dan Haris tidak akan bisa lari kemana-mana. Tapi bagaimana kita menemukan Dinda? Dia pasti sudah diperingatkan Haris. Dia pasti bersembunyi. Bram tersenyum dingin. Haris dan Ibu Imah mungkin panik. Tapi Dinda adalah makhluk kebiasaan. Dan dia arogan. Dia tidak berpikir dia akan tertangkap. Bram mengambil laptopnya yang lain, yang terhubung ke internet. Dia mulai mengetik dengan cepat. Dia membuka aplikasi media sosial. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan bersembunyi. Bram memutar layar laptop itu menghadap Sofia. Itu adalah foto baru. Diunggah 5 menit yang lalu. Foto Dinda, cemberut dengan pakaian yoga yang mahal, memegang minuman smoothie hijau. Fotonya diberi geotak. Pure Bliss Yoga Studio. Check-in untuk kelas panas pukul 12 siang. Waktunya sempurna. Sekarang pukul 11.30 pagi. Aku tahu studio itu, kata Sofia. Hijabnya mungkin miring, dan wajahnya pucat. Tapi matanya menyala dengan kobaran api. Aku tahu kebiasaannya. Dia selalu mandi lama setelah kelas. Bram menatap wanita di depannya. Ini bukan lagi korban yang dia tarik ke dalam mobilnya. Aku akan menghadapinya, kata Sofia. Dia yang akan memberi kita segalanya. Ini adalah kelanjutan cerita Anda. Bab 7, konfrontasi di ruang ganti. Studio yoga itu adalah antitesis dari apa yang Sofia rasakan. Tempat itu berbau serai dan kayu cendana, dengan musik instrumental yang mengalun lembut. Dindingnya terbuat dari kayu bambu yang halus, dan air mancur kecil menggelegak di lobi. Itu adalah surga ketenangan yang palsu. Bram sudah membayar tunai untuk akses harian Sofia. Mereka tidak punya waktu untuk menyusun penyamaran yang rumit. Sofia hanya mengganti jaketnya, memakai masker medis baru, dan memastikan jilbabnya menutupi sebagian besar fitur wajahnya. Kacamata hitamnya tetap terpasang, bahkan di dalam ruangan. Bram menunggunya di mobil. Dapatkan informasinya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia pergi. Jika dia berteriak, seret dia keluar. Aku akan menunggumu tepat di pintu masuk garasi parkir. Sofia mengangguk, mulutnya terasa kering. Dia berjalan sendirian ke lift. Dia tahu tata letaknya. Ruang ganti wanita ada di sebelah kanan, melewati studio utama. Dia berjalan dengan sengaja, seperti anggota lain, kepalanya tertunduk. Dia bisa mendengar instruktur yoga dari balik pintu yang tertutup. Suaranya menenangkan, tarik napas, lepaskan semua ketegangan. Ketegangan adalah satu-satunya hal yang membuat Sofia tetap berdiri. Dia masuk ke ruang ganti. Sesuai dugaan, tempat itu kosong. Kelas baru saja dimulai. Ruangan itu dipenuhi loker kayu berwarna terang, bangku-bangku yang nyaman, dan aroma produk spa yang mahal. Di sudut, ada sauna dan ruang uap. Sofia harus bersembunyi. Dia tidak bisa hanya berdiri di tengah ruangan. Dia menyelinap ke area kamar mandi, menemukan bilik toilet di sudut paling belakang, dan menguncinya. Lalu dia menunggu. Menunggu adalah siksaan. Dia duduk di toilet yang tertutup, ransel berisi bukti di pangkuannya. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dia mendengarkan suara-suara di luar. Staf kebersihan masuk dan keluar. Beberapa wanita datang terlambat untuk kelas, mengutuk pelan sambil berganti pakaian dengan tergesa-gesa. Sofia menahan napas setiap kali. Dia melihat jam di ponsel barunya. Pukul 12.45 siang. Kelas berlangsung 90 menit. Dia harus menunggu lebih lama lagi. Dia mematikan suara ponselnya dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggema di telinganya. Dia memikirkan Ariana. Dia memikirkan ibunya, Ibu Hana, yang mempertaruhkan segalanya. Dia memikirkan Haris, wajahnya yang berubah dari cinta menjadi kebencian di lobi bank. Kemarahan memberinya kekuatan. Dia tidak lagi gemetar. Dia menjadi dingin. Pukul 13.30. Dia mendengar musik di studio berhenti. Lalu, tepuk tangan pelan. Selesai. Pintu ruang ganti terbuka. Sekelompok wanita masuk, tawa mereka terdengar nyaring. Mereka mengeluh tentang betapa sulitnya pose itu, betapa mereka berkeringat, dan di mana mereka akan makan siang. Sumpah, aku bisa makan gajah, kata seorang wanita.
Restoran baru di bawah itu enak sekali, loh. Sofia tetap diam di biliknya. Dia perlu menunggu. Dia harus menangkap Dinda sendirian. Dia mendengarkan dengan saksama. Para wanita itu mandi, berganti pakaian, mengobrol, lalu satu persatu pergi. Dinda, kamu tidak ikut makan siang? Tanya sebuah suara. Sofia menahan napas. Terdengar suara acuh tak acuh. Suara Dinda. Enggak, aku ada urusan. Kalian duluan aja. Oke, deh. Sampai ketemu besok. Pintu ruang ganti tertutup. Hening. Hanya terdengar suara pancuran air. Dinda sedang mandi. Ini adalah kebiasaannya. Dia selalu menjadi yang terakhir pergi. Sofia menunggu 5 menit lagi. Suara pancuran berhenti. Hening. Lalu, suara pintu kamar mandi yang terbuka, dan langkah kaki basah di ubin. Ini saatnya. Sofia membuka pintu bilik toilet. Dinda berdiri di depan cermin besar, hanya mengenakan handuk. Wajahnya masih memerah karena yoga. Dia sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk lain. Ponselnya tergeletak di meja marmer di sebelahnya. Sudah menyala. Dinda melihat pantulan Sofia di cermin. Dia tidak mengenali Sofia pada awalnya. Dia hanya melihat seorang wanita berjilbab gelap, berkacamata hitam, dan bermasker berdiri di belakangnya. Maaf, sudah mau tutup, kata Dinda ketus, mengira Sofia adalah staf. Aku tidak akan lama, kata Sofia. Dinda membeku. Dia mengenali suara itu. Perlahan, dia berbalik. Matanya membelalak ngeri. Kak Sofia. Sofia melepas kacamata hitam dan maskernya. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Dinda mundur selangkah, tangannya yang memegang handuk gemetar. Haris mencarimu. Dia bilang kamu sakit, kamu mencuri. Haris pembohong, kata Sofia. Dia berjalan mendekat, menutup jarak di antara mereka. Dia sengaja berdiri di antara Dinda dan pintu keluar. Jangan dekati aku. Dinda panik. Dia melihat sekeliling, mencari bantuan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku akan panggil keamanan. Silakan, kata Sofia. Tapi sebelum kamu melakukannya, mungkin kamu mau mendengarkan ini. Sofia mengeluarkan ponsel baru itu. Dia menekan, putar, pada file audio yang sudah dia siapkan. Suara Ibu Imah yang dingin dan jernih memenuhi ruang ganti yang tenang. Saya tidak membayar Anda untuk memahami sentimen saya. Saya membayar Anda untuk sebuah hasil. Selesaikan. Buat terlihat seperti sakit. Saya tidak mau ada masalah. Wajah Dinda kehilangan semua warnanya. Dia terlihat seperti akan pingsan. Kamu tahu suara siapa itu, kan, Dinda? Tanya Sofia pelan. Itu suara ibumu. Memesan pembunuhan Ariana. Aku tidak tahu apa-apa. Dinda tergagap, matanya melesat liar. Bohong, kata Sofia, suaranya setajam pisau. Dan sekarang, dengarkan bagian favoritku. Dia memutar rekaman kedua. Suara Haris dan Ibu Imah, membahas betapa mudahnya Sofia untuk diatur dan dihilangkan. Dinda terisak. Hentikan. Kenapa? Kamu tidak suka mendengar rencana keluargamu? Sofia mematikan rekaman itu. Atau kamu tidak suka mendengar bahwa kamu adalah bagian dari ini? Aku bukan, jerit Dinda. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Oh, benarkah? Sofia mengambil ranselnya dan mengeluarkan setumpuk kertas dari map keuangan. Dia melemparkannya ke meja marmer di depan Dinda. Kertas-kertas itu basah karena tetesan air dari rambut Dinda. Lihat itu, perintah Sofia. Itu transfer banknya. Ke perusahaan cangkang. Ke rekening di luar negeri. Mencuci uang hasil curian dari warisanku. Dan lihat tanda tangan digitalnya. Siapa itu? Dinda. Di setiap halaman. Mata Dinda membelalak ngeri melihat bukti kejahatannya terpampang di depannya. Dan ini, kata Sofia, suaranya turun menjadi bisikan yang mematikan. Ini adalah pembayaran ke Yayasan Tikus Emas. Pembayaran untuk pembunuh bayaran yang membunuh Ariana. Kamu yang membayarnya, Dinda. Kamu yang menandatangani cek untuk pembunuh kakak iparmu. Dinda pingsan. Dia merosot ke lantai, handuknya terlepas, dan dia menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang anak yang ketakutan. Aku tidak tahu. Aku bersumpah, Kak. Ibu bilang itu hanya untuk konsultan keamanan. Untuk menyembunyikan uang dari pajak. Aku tidak tahu itu untuk pembunuh.
Aku bersumpah. Sofia menatapnya tanpa iba. Itu tidak penting lagi. Di mata hukum, kamu adalah kaki tangan pembunuhan. Dan kaki tangan pencucian uang. Sofia berjongkok di depan Dinda yang gemetar. Dengar aku, katanya tegas. Ibumu dan kakakmu adalah pembunuh. Mereka akan membunuhku. Dan saat ini, mereka sedang panik. Mereka tahu aku punya semua ini. Dan tebak siapa yang akan mereka jadikan kambing hitam untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dinda mendongak, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Bukan Haris yang menawan. Bukan Ibu Imah yang berkuasa. Mereka akan mengorbankanmu, Dinda. Mereka akan bilang kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang serakah. Kamu yang memalsukan tanda tangan mereka. Mereka akan bilang kamu yang menyewa pembunuhnya. Dan mereka akan bebas, sementara kamu membusuk di penjara seumur hidup. Teror murni menggantikan tangisan Dinda. Dia tahu Sofia mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu betapa kejamnya ibunya. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Dinda. Kamu punya satu kesempatan, kata Sofia, berdiri. Hanya satu. Aku punya sekutu. Kami akan ke polisi. Tapi kami perlu jaminan. Kami tidak bisa membiarkan ibumu menyuap jalannya. Aku menawarkanmu kesepakatan, kata Sofia. Bantu kami menjebak mereka. Berikan kami sesuatu yang bisa kami gunakan untuk menangkap mereka basah. Sesuatu yang terjadi hari ini. Dinda berpikir, otaknya yang cepat akhirnya bekerja untuk sesuatu selain menyembunyikan uang. Pembayaran? Bisik Dinda. Apa? Pembayaran terakhir. Dinda berdiri. Untuk si tikus. Pembunuhnya. Ibu Imah akan menemuinya hari ini. Untuk pembayaran terakhir atas pekerjaan yang seharusnya dia lakukan padamu. Jantung Sofia berdebar. Ini dia. Di mana? Kapan? Hotel transit dekat bandara, kata Dinda. Hotel Angkasa. Ruang 207. Pukul 3 sore. Sofia melihat jamnya. Pukul 14.10. Kurang dari 1 jam. Tidak. Ibu Imah baru saja mengirim pesan, kata Dinda, meraih ponselnya. Haris menyuruhnya mempercepat. Mereka panik karenamu. Dia membaca pesan itu. Pertemuannya dimajukan. Pukul 14.30. Ya Tuhan. Itu 20 menit lagi. Kita tidak akan sempat. Itu adalah kata-kata pertama Bram saat Sofia dan Dinda yang masih gemetar, kini berpakaian seadanya, masuk ke dalam mobil sedan hitamnya. Kita harus sempat, balas Sofia. Dia duduk di depan, sementara Dinda meringkuk ketakutan di kursi belakang. Itu satu-satunya kesempatan kita, Bram. Ibu Imah, Dinda, dan si tikus, semuanya di satu tempat. Bram tidak membuang waktu untuk berdebat. Dia menginjak pedal gas sebelum pintu Dinda tertutup rapat. Ban mobil berdecit saat keluar dari garasi parkir. Pukul 14.12. Hotel Angkasa, kata Bram. Aku tahu tempat itu. Hotel transit murah. Dekat jalan tol. Kita bisa sampai dalam 15 menit jika lalu lintas bersahabat. Lalu lintas tidak akan bersahabat, kata Sofia, melihat kemacetan Jakarta yang sudah mulai padat. Bram mengabaikannya. Dia menyetir seperti orang kesetanan, mengambil jalur busway, menyalip dari bahu jalan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya pada Sofia. Telepon nomor yang ada di panggilan cepat nomor 1. Namanya Tio. Katakan padanya, situasi B407, aktif. Katakan padanya kita butuh tim di Hotel Angkasa, Jalan Raya Bandara, dalam 10 menit. Beri dia nomor kamar 207. Siapa Tio? Tanya Sofia sambil menekan tombol. Satu-satunya polisi jujur yang aku kenal, kata Bram. Dia dari unit kejahatan khusus. Dia sudah lama ingin menjatuhkan Ibu Imah atas kasus korupsi lain, tapi tidak pernah punya bukti kuat. Dia sudah siaga sejak aku meneleponnya pagi ini. Telepon tersambung. Tio. Suara di seberang terdengar tegas. Bapak Tio, kata Sofia, ini Sofia, rekan Bram. Situasi B407 aktif. Kami sedang menuju Hotel Angkasa, Jalan Raya Bandara. Pelaku ada di kamar 207. Pertemuan terjadi sekarang. Kami butuh tim Anda di sana. Kami sudah bergerak, balas Tio tanpa jeda. Bram mengirimkan lokasimu. Kami berjarak 5 menit dari sana. Tetap di mobil sampai kami tiba. Jangan lakukan hal bodoh. Telepon terputus. Mereka sudah bergerak, kata Sofia pada Bram. Bagus.
Mereka melaju dalam keheningan yang tegang selama beberapa menit. Satu-satunya suara adalah isak tangis Dinda yang tertahan di kursi belakang. Aku tidak bisa melakukan ini, bisik Dinda. Dia ibuku. Dia akan membunuhku. Sofia berbalik di kursinya. Wajahnya keras. Dia sudah mencoba membunuhku. Dia telah membunuh Ariana. Dan dia akan mengorbankanmu. Kamu pilih sekarang, Dinda. Penjara seumur hidup bersama ibumu, atau kesempatan untuk hidup sebagai saksi, itu pilihanmu. Dinda menelan ludah, matanya yang bengkak menatap Sofia. Dia mengangguk pelan. Apa yang harus aku lakukan? Pukul 14.25. Mereka tiba di Hotel Angkasa. Itu adalah bangunan kusam bertingkat 3 yang jelas terlihat lebih baik di masa lalu. Parkirannya hampir kosong. Bram memarkir mobil di sudut terjauh, di belakang sebuah van putih tanpa jendela. Pintu van itu terbuka. Tio keluar. Dia adalah pria tegap berusia 50-an, dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi. 4 petugas berpakaian preman lainnya keluar bersamanya. Bram. Nona Sofia, kata Tio. Waktu kita tipis. Rencananya apa? Dia, kata Bram, menunjuk ke Dinda yang ketakutan di kursi belakang. Dia adalah saksi kunci kita. Dia yang akan masuk. Tio melihat ke Dinda. Dia terlihat tidak stabil. Dia akan stabil, kata Sofia. Dia keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Dinda, keluar. Dinda keluar, kakinya gemetar. Tio memberinya alat sadap kecil. Tempelkan ini di balik jilbabmu. Kami hanya perlu audio. Jangan katakan apa-apa yang tidak perlu. Kami hanya butuh mereka memberatkan diri mereka sendiri. Setelah kamu di dalam, kami akan mendobrak. Dinda melihat ke alat sadap itu. Dia akan memeriksaku. Ibu Imah, dia selalu curiga. Sofia punya ide. Dia melihat Dinda. Berikan ponselmu. Dinda menyerahkannya. Sofia berkata pada Tio, bisakah tim Anda menyadap panggilannya? Sekarang? Tio mengangguk ke salah satu petugasnya, seorang ahli IT muda. Lakukan. Petugas itu mengambil ponsel Dinda, mengetik sesuatu dengan cepat di laptopnya. Selesai. Setiap panggilan masuk dan keluar, kami dengar. Sofia mengembalikan ponsel itu ke Dinda. Ini rencananya. Kamu tidak akan memakai alat sadak. Kamu akan masuk ke sana. Dan tepat saat kamu duduk, kamu akan meneleponku. Jangan bicara. Taruh saja ponselmu di meja, seolah-olah kamu sedang menunggu pesan. Biarkan panggilannya terbuka. Kami akan mendengar semuanya melalui ponselmu. Itu berisiko, kata Tio. Lebih berisiko jika dia ketahuan memakai alat sadap, balas Sofia. Ibu Imah mengenal putrinya. Dia akan tahu jika Dinda berbohong. Tapi dia tidak akan curiga dengan ponsel di atas meja. Dinda menatap Sofia. Bagaimana jika mereka menyakitiku? Kami akan ada di luar pintu, kata Tio. Kami akan masuk begitu kami mendengar pengakuan. Dinda mengangguk. Dia memasukkan ponsel Sofia ke dalam kontaknya dengan nama, penjahit. Pukul 14.29. Dia sudah di dalam. Satuku di lobi melihat Ibu Imah masuk 10 menit yang lalu, kata Tio. Dan target kedua, dia menunjuk, si tikus, baru saja naik lift. Sekarang, Dinda, kata Sofia. Ingat, kamu hanya takut pada Haris. Kamu tidak tahu apa-apa soal ini. Pergi. Dinda berjalan ke lobi hotel. Dia tampak seperti wanita muda kaya yang tersesat, yang membuatnya semakin tidak mencolok. Tio, Bram, Sofia, dan tim lainnya berlari menaiki tangga darurat. Mereka berhenti di lorong lantai 2, tepat di tikungan dari kamar 207. Sofia memegang ponsel barunya. Dia menunggu. Pukul 14.31. Ponselnya bergetar. Panggilan masuk. Penjahit. Sofia menjawab. Dia menekan tombol speaker, lalu mengecilkannya agar hanya mereka yang bisa mendengar. Suara pertama adalah suara Dinda, gemetar. Maaf, Ibu. Tadi macet. Suara Ibu Imah terdengar tajam. Duduk. Kita tidak punya waktu. Haris mengacaukan semuanya. Terdengar suara pintu diketuk. Itu dia, kata Ibu Imah. Pintu terbuka. Suara pria yang serak dan tenang. Siang, Ibu Imah. Si tikus, bisik Bram. Ini pembayaranmu, kata Ibu Imah. Terdengar suara tas diletakkan di meja. Seperti yang kita setujui. Saya dengar ada masalah, kata si tikus.
Targetnya lolos. Masalah sementara, potong Ibu Imah, suaranya sedingin es. Itu sebabnya ada bonus di dalam tas itu. Saya mau kamu temukan dia. Sofia. Saya mau dia hilang. Kali ini, jangan ada kesalahan. Tidak ada tubuh, tidak ada pertanyaan. Terdengar keheningan sesaat. Di mana Haris? Tanya si tikus. Dia sedang mengurus istri pertamanya, kata Ibu Imah. Maksud saya, istri keduanya. Dia menunggunya di rumah. Dia pikir Sofia akan pulang. Bodoh. Dia terlalu emosional. Baik, kata si tikus. Anggap beres. Seperti yang pertama. Seperti Ariana. Tidak akan ada jejak. Tio menatap Sofia dan Bram. Matanya berkilat. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Pengakuan ganda. Konspirasi pembunuhan. Semuanya dalam satu rekaman. Dia memberi isyarat kepada timnya. Di dalam telepon, Ibu Imah berkata, "Bagus. Sekarang, Dinda, transfer sisanya." Suara Tio menggelegar di lorong. Dobrak. Sekarang. Pintu kamar 207 hancur ditendang. Melalui telepon, Sofia mendengar suara iblisnya runtuh. Dia mendengar teriakan kaget Ibu Imah. Dia mendengar Dinda menjerit ketakutan. Dia mendengar si tikus mencoba melawan. Dan di atas segalanya, dia mendengar suara kemenangan tim polisi. Ibu Imah, Anda ditangkap atas percobaan pembunuhan. Sofia menutup telepon. Dia bersandar di dinding lorong, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Dia menatap Bram. Mata Bram terpejam. Satu air mata mengalir di pipinya. Untuk Ariana. Tapi ini belum berakhir. Bram, kata Sofia, suaranya serak. Ibu Imah bilang Haris ada di rumah. Menunggu untuk membunuhku. Bram membuka matanya. Api telah kembali. Ayo kita selesaikan ini. Adrenalin dari penangkapan di kamar hotel menghilang seketika, digantikan oleh gelombang dingin baru. Haris ada di rumah. Haris menunggunya. Di sarangnya. Dengan niat membunuh. Apa maksudmu? Dia ada di rumah. Tio, sang perwira polisi, kini beralih dari mode penangkapan ke mode taktis. Dia sedang memborgol Ibu Imah, yang wajahnya telah berubah dari syok menjadi topeng kebencian murni. Jangan sentuh aku, desis Ibu Imah, menatap lurus ke arah Sofia yang berdiri di lorong. Kamu pikir kamu menang? Putraku akan menghabisimu. Dia akan merobekmu berkeping-keping. Sofia balas menatap, tidak gentar. Dia tidak akan mendapat kesempatan. Dia berbalik ke Tio. Bapak Tio, Ibu Imah benar. Suami saya, Haris, ada di rumah kami. Dia berencana membunuh saya saat saya kembali. Dia pasti sudah menyiapkan segalanya. Bram, yang baru saja menyaksikan adiknya mendapatkan keadilan, menguatkan dirinya. Dia tidak akan kabur. Kita harus menangkapnya. Tim saya sudah mengawasi rumah itu, kata Tio tegas. Sejak panggilan pertama Anda di Ban. Tapi dia belum keluar. Jika dia ada di dalam, dia terkurung. Dia tidak akan keluar, kata Sofia. Dia menunggu aku. Dia tidak tahu aku tahu. Pukul 14.45 siang. Waktu 12 jam yang diberikan ibunya hampir habis. Tetapi Sofia tahu ini adalah babak finalnya. Perjalanan dari hotel transit ke kompleks perumahan mewah mereka adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Sofia. Kali ini, dia tidak berada di mobil Bram. Dia duduk di dalam van komando taktis milik Tio, diapit oleh petugas berpakaian preman. Bram ada di mobil lain tepat di belakang mereka. Mereka berhenti 2 blok dari rumah itu. Kompleks itu sunyi. Terlalu sunyi. Baiklah, kata Tio, memetakan denah rumah di tablet berdasarkan catatan publik. Dia ada di dalam. Dia mungkin bersenjata. Dia jelas berbahaya dan terpojok. Kita tidak bisa mendobrak masuk. Dia akan melihat kita dari kamera CCTV-nya, dan kita akan kehilangan elemen kejutan. Dia mengharapkan aku, ulang Sofia. Kamu tidak akan kemana-mana dekat rumah itu, Nona Sofia, kata Tio tegas. Aku tidak perlu, kata Sofia. Dia arogan. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku ketakutan dan akan kembali padanya, memohon ampun. Sofia menatap Tio. Beri aku telepon. Telepon yang aman. Biar aku yang memancingnya keluar. Bram dan Tio saling berpandangan. Itu adalah risiko gila. Dia benar, kata Bram. Jika Haris melihat polisi, dia akan menghancurkan bukti, atau lebih buruk, menyandera staf rumah tangga.
Tapi jika dia mendengar suara Sofia, dia akan fokus pada Sofia. Tio membuat keputusan. Baik. Tim Alfa, kalian masuk lewat taman belakang. Senyap. Matikan panel listrik garasi. Tim Bravo, kalian di depan bersamaku. Sofia, kamu tetap di van ini. Kamu bicara padanya dari sini. Buat dia marah. Buat dia ceroboh. Kita hanya perlu dia melangkah keluar dari pintu depan. Sofia mengangguk. Dia mengambil napas dalam-dalam. Mereka memberinya telepon yang terhubung ke saluran aman. Dia menekan nomor pribadi Haris. Nomor yang hanya dia gunakan untuknya. Dering pertama. Dering kedua. Sofia? Suara Haris. Tenang. Dingin. Penuh antisipasi yang mengerikan. Dia pasti melihat nama Sofia di layar dan mengira rencananya berhasil. Haris, kata Sofia. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Datar. Tanpa emosi. Kamu akhirnya sadar, sayang? Suara Haris terdengar merendahkan, seolah berbicara pada anak kecil. Perjalananmu ke bank pasti melelahkan. Kamu mau pulang sekarang? Aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu yang akan menenangkanmu. Suntikan itu, racun itu, Sofia bisa merasakannya. Aku tidak akan pulang, Haris, kata Sofia. Keheningan di seberang. Lalu tawa pelan. Oh, benarkah? Dan kamu mau kemana? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu sendirian. Ibumu tidak bisa menolongmu. Aku tidak sendirian, kata Sofia. Dia melihat Tio memberi isyarat bahwa timnya sudah berada di posisi. Dan aku punya banyak hal. Seperti apa? Tanya Haris, masih geli. Seperti laporan autopsi asli Ariana, kata Sofia. Penyebab kematian, keracunan sianida. Keheningan total. Geli hatinya hilang. Aku punya polis asuransi jiwaku, lanjut Sofia. 25 miliar. Nilai yang bagus untuk seorang istri, bukan? Kamu pembohong. Desis Haris. Dan aku punya ini, kata Sofia. Dia mengambil ponselnya yang lain dan memutar rekaman dari kamar hotel. Suara Ibu Imah terdengar jelas melalui telepon. Saya mau dia hilang. Kali ini, jangan ada kesalahan. Tidak ada tubuh. Terdengar suara pecahan di seberang telepon. Haris pasti membanting sesuatu. Di mana kamu? Teriaknya. Suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan raungan. Jauh darimu, kata Sofia. Oh, dan omong-omong, Haris, ibumu tidak akan pulang malam ini. Apa maksudmu? Ibu Imah ditangkap 1 jam yang lalu di Hotel Angkasa. Bersama Dinda. Dan si tikus. Mereka semua mengaku. Mereka menyalahkanmu. Mereka bilang kamu adalah otaknya, Haris. Pembohong. Pembohong kotor. Lihat saja keluar jendela depanmu, kata Sofia. Ini sudah berakhir. Ini belum berakhir sampai aku bilang berakhir. Raung Haris. Terdengar suara langkah kaki berlari di dalam rumah. Dia bergerak. Teriak petugas IT yang menyadap CCTV kompleks. Dia menuju garasi. Dia mencoba kabur. Teriak Tio. Tim Alfa, tahan dia. Tidak, kata Bram. Garasi itu terhubung ke bunker bawah tanah. Dia punya jalan keluar. Dia akan lolos. Dia tidak akan ke garasi, kata Sofia di van. Dia tahu suaminya. Dia tidak akan kabur seperti pengecut. Dia akan mengambil senjatanya. Senjata apa? Tanya Tio. Ruang kerjanya, kata Sofia. Di balik lukisan pemandangan itu, ada brankas. Tepat saat dia mengatakannya, petugas IT itu berteriak, dia di ruang kerja. Tio tidak menunggu lagi. Tim Bravo, dobrak pintu depan. Sekarang. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati solid meledak hancur. Polisi menyerbu masuk. Turun. Turun. Polisi. Sofia dan Bram melompat keluar dari van, berlari di belakang Tio. Mereka tidak bisa diam saja. Mereka harus melihatnya. Mereka berlari ke lobi rumah. Di ujung lorong, ruang kerja Haris terbuka. Haris berdiri di sana, tidak lagi terlihat tampan dan menawan. Wajahnya beringas. Rambutnya acak-acakan. Dia tidak memegang brankas. Dia memegang pistol. Sesuatu yang Sofia tidak pernah tahu dia miliki. Dia mengarahkan pistol itu ke polisi. Keluar. Keluar dari rumahku. Jatuhkan senjatanya. Haris, teriak Tio, berlindung di balik pilar marmer. Kalian tidak bisa mengambil apa-apa dariku, teriak Haris.
Dia terlihat gila. Itu semua milikku. Uang itu. Rumah ini. Lalu dia melihatnya. Di belakang Tio. Berdiri di lobi rumahnya sendiri. Sofia. Wajah Haris berubah. Semua kemarahannya terfokus pada satu titik. Kamu, desisnya. Ini semua salahmu. Dia mengangkat pistolnya, mengabaikan polisi, mengarahkannya lurus ke arah Sofia. Tidak, teriak Bram. Bram menerjang ke depan, mendorong Sofia ke lantai. Terdengar dua suara tembakan yang memekakkan telinga. Suara tembakan pertama adalah dari Haris. Pelurunya meleset, menancap di dinding tempat Sofia berdiri sedetik lalu. Suara tembakan kedua adalah dari Tio. Haris tersentak. Dia melihat ke bawah ke dadanya, di mana noda merah mulai menyebar. Dia menatap Tio dengan tidak percaya. Lalu dia menatap Sofia. Dia mencoba mengangkat pistolnya lagi. Tapi dia tidak punya kekuatan. Dia jatuh berlutut, lalu ambruk ke lantai marmernya yang mahal. Pistol itu berdenting di lantai. Hening. Asap mesiu memenuhi udara. Sofia, kamu baik-baik saja? Bram terengah-engah di atasnya. Sofia mendorong Bram. Aku baik-baik saja. Dia berdiri. Dia berjalan perlahan ke ruang kerja. Tio sudah memeriksa denyut nadi Haris. Dia tewas, kata Tio singkat. Sofia menatap mayat suaminya. Pria yang pernah dia cintai. Pria yang mencoba membunuhnya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kemenangan. Hanya kosong. Rumah itu kini menjadi tempat kejadian perkara. Petugas memenuhi ruangan. Sofia berbalik dan berjalan keluar dari pintu depan yang hancur. Dia melangkah melewati serpihan kayu, dan berdiri di bawah langit sore. Dia menghirup udara. Udara kebebasan. Bram berdiri di sampingnya. Sudah berakhir, katanya lirih. Sofia menatapnya. Dia ingat peringatan ibunya. Dia ingat foto Ariana. Belum, kata Sofia. Haris dan Ibu Imah telah tertangkap. Tapi ada satu hal lagi. Bram menatapnya bingung. Ibuku, kata Sofia. Ibu Hana. Dia tidak ada di sini. Ibu Imah pasti sudah melakukan sesuatu padanya. Dia menyembunyikan ibuku. Garis akhir 12 jam itu telah berlalu, tetapi pertempuran terakhir belum dimenangkan. Haris tewas, Ibu Imah ditahan, tetapi Ibu Hana menghilang. Kepanikan baru yang dingin mencengkeram Sofia. Apa gunanya kebebasan jika dia kehilangan orang yang memberinya kunci untuk itu? Mereka kembali ke kantor polisi yang sibuk. Malam telah tiba. Tio menempatkan Sofia dan Bram di ruang interogasi yang bersih, kali ini sebagai saksi, bukan tersangka. Ibu Imah tidak mau bicara, kata Tio, masuk sambil membawa 3 cangkir kopi instan yang buruk. Dia meminta pengacara terbaik di Jakarta. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Dia menyembunyikan ibuku, kata Sofia, suaranya serak karena kelelahan. Aku tahu itu. Haris bilang, ibumu tidak bisa menolongmu. Mereka pasti sudah membawanya. Kita butuh alat tawar, kata Bram, menatap Tio. Kita punya alat tawar. Duduk di ruang sebelah. Tio mengerti. Dinda. Dinda telah dipisahkan dari ibunya. Dia berada di ruang tahanan sementara, gemetar, menangis, dan menghadapi kenyataan bahwa hidupnya yang mewah telah berakhir. 5 menit kemudian, mereka membawanya masuk. Dia mengenakan seragam tahanan oranye yang kebesaran, wajahnya pucat dan bengkak. Aku mau pengacaraku, bisiknya. Kamu akan mendapatkan pengacara, kata Tio. Tapi apa yang kamu lakukan dalam 5 menit ke depan akan menentukan apakah kamu akan melihat dunia luar lagi sebelum kamu berusia 60 tahun. Ibumu dan kakakmu, kata Tio dingin, telah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Kami memiliki rekaman pengakuan mereka. Kami memiliki bukti keuanganmu. Kamu akan ikut jatuh bersama mereka. Kecuali, sela Sofia, suaranya lebih lembut, tetapi lebih tajam. Dinda menatapnya. Aku tahu kamu ketakutan, Dinda, kata Sofia. Aku tahu kamu hanya menuruti perintah mereka. Tapi sekarang, mereka sudah kalah. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menolong dirimu sendiri. Bagaimana, Ishak Dinda? Ibuku. Ibu Hana, kata Sofia. Di mana dia? Ibu Imah pasti membawanya ke suatu tempat sebelum makan malam itu. Dia pasti menyuruhmu mengatur transportasinya. Aku tahu itu. Di mana dia? Dinda ragu-ragu. Ini adalah pengkhianatan terakhir terhadap keluarganya. Dinda, kata Bram pelan. Kami tahu kamu yang mentransfer uangnya.
Kami juga tahu kamu bukan pembunuh. Tapi jika Ibu Hana terluka karena kamu tidak mau bicara, hukum akan melihatmu sama seperti ibumu. Itu berhasil. Aku tidak tahu persis, kata Dinda cepat. Ibu Imah menyebutnya, tempat tenang. Sebuah villa di puncak. Dia bilang dia mengirim Ibu Hana ke sana untuk berlibur. Hanya itu yang aku tahu. Liburan? Bentak Sofia. Dia disekap. Villa mana? Tio menekan. Ibumu punya banyak properti. Villa Akasia, kata Dinda. Yang di dekat perkebunan teh. Aku mengatur transfer makanan ke sana 2 hari yang lalu. Ibu bilang untuk tamu spesial. Tio sudah menelepon. Kirim tim ke Villa Akasia di puncak. Sekarang. Kemungkinan ada penyekapan. Aku ikut, kata Sofia. Aku juga, kata Bram. Kalian berdua tetap di sini, kata Tio. Ini prosedur polisi. Ibuku bukan prosedur polisi, teriak Sofia. Aku tidak akan duduk di sini sementara dia mungkin terluka. Tio menatap mata Sofia yang menyala. Dia melihat tekad yang sama yang membuat wanita ini selamat dari 12 jam neraka. Dia menghela napas. Baik, tapi kalian tetap di dalam mobil. Itu kesepakatannya. Perjalanan 2 jam ke puncak di tengah malam terasa lebih lama dari seluruh hari itu. Hujan mulai turun, membuat jalanan berkabut dan berbahaya. Sofia menatap keluar jendela, setiap skenario terburuk bermain di benaknya. Mereka tiba di sebuah gerbang besi tempa yang tinggi. Villa Akasia. Lampu depan mobil polisi menerangi sebuah rumah besar yang indah namun gelap. Tetap di mobil, perintah Tio. Dia dan timnya melompati gerbang. Mereka bergerak dalam kegelapan seperti bayangan. Sofia dan Bram menunggu di dalam mobil. Keheningan itu menyiksa. 1 menit. 2 menit. Tiba-tiba, lampu villa menyala. Terdengar teriakan. Polisi! Jangan bergerak. Terdengar suara pecahan kaca. Sofia tidak bisa menahannya lagi. Dia melompat keluar dari mobil, berlari menembus hujan menuju pintu depan yang kini terbuka. Ibu! Sofia, tunggu, teriak Bram di belakangnya. Sofia berlari masuk ruang tamu yang mewah. 2 pria berwajah keras, jelas bukan staf villa, sudah diborgol di lantai. Lantai atas. Kamar tidur utama, seorang petugas menunjuk. Sofia terbang menaiki tangga. Pintu kamar tidur utama terkunci dari luar. Bram dan seorang petugas mendobraknya. Di dalam, ruangan itu gelap. Di sudut, di atas kursi, duduk seorang sosok. Ibu, bisik Sofia. Sosok itu mendongak. Itu adalah Ibu Hana. Dia terlihat lelah, ketakutan, tetapi hidup. Sofia, suaranya pecah. Nak, kamu berhasil. Ya Tuhan, kamu berhasil. Sofia berlari dan memeluk ibunya erat-erat. Dia menangis. Untuk pertama kalinya sepanjang hari, dia menangis. Bukan tangisan ketakutan atau kesedihan, tetapi tangisan kelegaan yang luar biasa. Ibu selamat. Aku berhasil, Bu. Kita berhasil. 6 bulan kemudian. Ruang sidang itu penuh sesak. Persidangan itu menjadi berita utama nasional. Tragedi keluarga konglomerat, pembunuhan dan pengkhianatan. Ibu Imah, yang duduk di kursi terdakwa, tampak menua 20 tahun. Tanpa riasan dan perhiasannya, dia hanyalah seorang wanita tua yang pahit dan kalah. Dinda, yang duduk di sisi lain sebagai saksi kunci, memberikan kesaksian dengan suara pelan namun jelas. Dia menceritakan segalanya. Tentang pencucian uang, tentang perintah ibunya, tentang ketakutannya. Statusnya sebagai justice kolaborator membuatnya mendapatkan keringanan hukuman. 5 tahun penjara. Sebuah harga yang kecil untuk kejahatan yang besar, tetapi cukup untuk sebuah keadilan. Si tikus dan 2 preman di villa dijatuhi hukuman berat. Bram memberikan kesaksian yang tenang dan mengharukan tentang adiknya, Ariana. Dia memegang laporan autopsi di tangannya. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ibu Imah divonis penjara seumur hidup, tanpa pembebasan bersyarat. Sofia duduk di barisan depan, di samping ibunya. Ketika vonis dibacakan, dia tidak bersorak. Dia hanya menutup matanya dan menghela napas panjang. Setelah sidang, Bram menemuinya di luar. Sudah selesai, katanya. Ariana bisa tenang. Kita juga, jawab Sofia. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk membereskan puing-puing. Sebagian besar kekayaan Haris dan Ibu Imah disita negara. Namun, Sofia, dengan bantuan pengacara baru,
berhasil membuktikan bahwa sebagian besar dana itu adalah warisan sah miliknya yang dicuri. Dia mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Dia menjual rumah terkutuk itu beserta semua isinya. Dia pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih hangat, di mana dia dan Ibu Hana memulai hidup baru. Tetapi dia tidak menyimpan semua uang itu. Bersama Bram, dia menggunakan nama Ariana untuk mendirikan sebuah yayasan. Sebuah lembaga bantuan hukum yang didanai dengan baik, yang didedikasikan untuk membantu perempuan, terutama mereka yang berhijab dan sering diabaikan, yang terjebak dalam kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan finansial. 1 tahun setelah malam yang menentukan itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, cerah dan sibuk. Sofia, dengan jilbab biru cerah yang modis, berdiri bersama Ibu Hana, yang terlihat sehat dan bahagia. Mereka sedang menunggu panggilan naik ke pesawat. Akhirnya, Bu, kata Sofia, tersenyum. Liburan yang pantas kita dapatkan. Sambil menunggu, Sofia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah paspor palsu, Sarah Prawira, yang disita polisi dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah persidangan. Dia menatap foto di dalamnya, wajah wanita yang ketakutan, terjebak. Dia berjalan ke tempat sampah terdekat. Dengan tenang, dia merobek paspor palsu itu menjadi 2, lalu 4. Dia melemparkan sobekan itu ke dalam tempat sampah. Dia tidak lagi berlari. Panggilan terakhir untuk penumpang ke Tokyo, terdengar suara pengumuman. Sofia berbalik ke ibunya. Siap, Bu? Ibu Hana tersenyum, senyum tulus pertama yang dilihat Sofia selama bertahun-tahun. Siap, Nak. Mereka berdua berjalan bersama menuju gerbang keberangkatan, melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, menuju cahaya fajar mereka sendiri. Ya 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 fajar mereka sendiri.